Aku tidak akan meninggalkan saudara perempuan kandungku yang cantik, dan aku tidak akan mengambil saudara perempuan sekandung. Berikut ini dinukil dari karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas yang diterjemahkan oleh Abdul Halim, yang berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Sejarah. At-Salabi mengatakan, setelah Qabil tumbuh menjadi besar, dia diserahi tanggung jawab oleh Nabi Adam alaihissalam untuk mengurusi pertanian. Sedangkan urusan peternakan domba diserahkan kepada Habil. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Adam untuk mengawinkan Iklimah dengan Habil, Labuda dengan Qabil. Akan tetapi Qabil menolak untuk menikah dengan Labuda. Dia berkata, "Aku tidak akan kawin kecuali dengan Iklimah, karena dia dilahirkan bersamaku dalam satu kandungan. Aku lebih mencintainya daripada saudara kandung Habil." Pada waktu itu, menikahi saudara perempuan diperbolehkan untuk memperbanyak keturunan. Atas perkataan Qabil ini, Nabi Adam alaihissalam berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau menentang Allah dalam urusan yang diperintahkan olehnya kepadaku." Qabil lalu berkata, "Aku tidak akan membiarkan saudara laki-lakiku untuk mengambil Iklimah sebagai istrinya." Maka Nabi Adam alaihissalam berkata, "Pergilah engkau bersama saudara laki-lakimu Habil, lalu persembahkanlah kurban kepada Allah. Korbankanlah barang yang terbaik yang ada pada kalian. Kemudian kalian diam dan tunggulah siapa yang korbannya diterima paling berhak mendapat Iklimah." Maka keduanya pun setuju. Mereka berdua pergi dan berangkat menuju Mekah. Sesampainya di sana, mereka berdua naik ke gunung yang ada di sana. Habil mengorbankan domba yang paling bagus, sementara Qabil mengorbankan gandum yang paling jelek, yang sudah terlepas dari tangkainya. Qabil dan Habil diam dan menunggu apa yang akan terjadi kepada mereka. Tidak lama kemudian, dari langit turun awan putih. Awan tersebut mendekati kurban dari Qabil, tetapi kemudian berpaling darinya. Lalu ia condong kepada korban dari saudaranya, Habil. Selanjutnya, awan itu mengambil korban Habil tersebut, lalu naik membawanya ke langit. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Nabi Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Qabil berkata, "Aku pasti membunuhmu." Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa." Quran Surat Al-Maidah ayat 27. "Sungguh, kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam." Quran Surat Al-Maidah ayat 28. Qabil berkata kepada saudaranya Habil, "Seandainya engkau mengambil Iklimah, pasti aku akan membunuhmu. Aku tidak akan meninggalkan saudara perempuan kandungku yang cantik, dan aku tidak akan mengambil saudara perempuan sekandungmu yang jelek." Qabil berniat membunuh Habil, tetapi dia masih bingung bagaimana cara membunuhnya. Dalam keadaan demikian, si iblis terlaknat datang kepadanya dalam bentuk salah seorang saudaranya. Kemudian dia mengambil 2 buah batu dari tanah dan memukulkan yang satu kepada yang lainnya. Akibatnya
batu terbelah dua. Kabil pun melihatnya, seraya berkata, "Mengapa tidak aku praktekkan hal itu kepada Habil?" Ketika waktunya tiba, Kabil pergi mendatangi Habil. Dia mendapatinya sedang tidur di bawah sebuah gunung. Kemudian Kabil mengambil sebuah batu. Dia bawa batu itu dan kemudian dia lemparkan ke kepala saudaranya. Batu tersebut mengenai Habil dan membuatnya mati terbunuh. Dialah Qabil, anak Nabi Adam yang pertama kali melakukan tindakan pembunuhan. Ketika itu dia berumur 20 tahun. Setelah membunuh Habil, Qabil bingung harus diapakan saudaranya itu. Kemudian mayat Habil dia masukkan ke dalam sebuah wadah sejenis kantong. Dia pikul di atas pundaknya dan dibawa berkeliling ke berbagai tempat. Ketika itu binatang-binatang buas dan burung berkeliling di sekitarnya, menunggu kapan dia meninggalkannya untuk memakannya. Sampai akhirnya Allah Ta'ala mengutus 2 ekor gagak kepada Qabil. Salah satu dari 2 gagak itu membunuh yang lainnya. Setelah membunuhnya, gagak yang membunuh menggali tanah dengan paruh dan cakarnya. Lalu kawannya yang terbunuh ia letakkan di dalam lubang galian tersebut. Dan kemudian ditimbun kembali dengan tanah. Ketika itu Qabil berkata, "Aduhai, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu, jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal." Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa Qabil tidak menyesal karena telah membunuh, tetapi dia menyesal karena membawa mayatnya. Harus dibawa kemana mayat saudaranya itu? Menurut sebuah riwayat, Qabil membawa-bawa mayat itu selama setahun dan dia tidak tahu harus dibagaimanakan mayat saudaranya itu. Para ahli nujum mengatakan bintang berekor belum pernah muncul di dunia kecuali ketika terbunuhnya Habil. Ibrahim bin Khalil dilemparkan ke dalam api, hancurnya kaum Ad dan tenggelamnya Fir'aun. Dan semenjak itu belum pernah muncul lagi kecuali ketika muncul kejadian seperti menyebarnya wabah penyakit atau terbunuhnya seorang raja. Bintang tersebut pernah muncul di awal perkembangan Islam ketika Perang Badar Kubro, lalu ketika terbunuhnya Utsman bin Affan dan terbunuhnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Demikianlah menurut penelitian. At-Salabi mengatakan, setelah Habil terbunuh, bumi berguncang. Itulah guncangan yang pertama kali terjadi di muka bumi. Di waktu itu, bumi berguncang sebanyak 7 kali, hingga 7 hari sejak terbunuhnya Habil. Pada saat itu, terjadi gerhana matahari. Itulah gerhana matahari pertama yang terjadi di dunia. At-Salabi menambahkan, setelah Habil terbunuh, dalam beberapa jenis pohon tumbuh duri. Rasa buah-buahan berubah, dan rasa air ada yang menjadi asin. Ketika itu Nabi Adam alaihissalam berada di tanah Hindia atau India. Dia tidak mengetahui anak tercintanya Habil terbunuh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, setelah Qabil membunuh saudaranya Habil di Gunung Kasyun, bumi menelan darahnya. Kemudian Allah bertanya kepada Qabil, "Di mana saudaramu?" Qabil lalu menjawab, "Saya tidak tahu." Maka Allah berfirman kepadanya, "Sesungguhnya darah saudaramu mengatakan dari bumi bahwa engkau telah membunuhnya." Qabil lalu bertanya, "Wahai Tuhanku, di mana darahnya?" Maka sejak saat itu Allah mengharamkan bumi untuk menyerap semua jenis darah.
Ketika Nabi Adam alaihissalam merasakan kesumpekan dalam dadanya, dia pergi ke tanah tersebut untuk mengetahui apa yang telah terjadi di sana. Setelah sampai ke tempat anak-anaknya, dia tahu bahwa anaknya Habil terbunuh. Selanjutnya, Qabil mengambil domba-domba Habil dan menikah dengan Iklimah. Ketika Nabi Adam alaihissalam datang kepadanya, dia pun kabur. Kemudian dia pindah ke tempat lain karena takut kepada bapaknya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, setelah Nabi Adam merasa yakin anaknya telah terbunuh, dia pun menangis. Begitu juga Hawa. Ketika telah mengetahui kejadian itu, dia berteriak. Dan tahun itu menjadi tahun musibah bagi anak-anak mereka. Nabi Adam alaihissalam meratapi anaknya dengan syair berikut. Negeri dan orang yang ada di atasnya telah berubah, sebab permukaan bumi berdebu dan jelek. Semua yang berasa dan berwarna berubah, dan keceriaan wajah yang manis berkurang. Bagaimana aku tidak meratapi darah yang tertumpah, sementara mata tidak bisa tidur dan terluka. Qabil telah membunuh Habil, saudaranya. Oh, betapa malangnya wajah yang tampan. Inilah syair yang pertama kali digubah di muka bumi. Para pakar sejarah sepakat akan kebenaran syair tersebut dari Nabi Adam alaihissalam, kecuali Syekh Abu Al-Faraj Ibnu Al-Jauzi. Menurutnya, Nabi Adam alaihissalam tidak pernah melantunkan syair. Salah satu bukti yang menguatkannya adalah bahwa Nabi Adam itu termasuk orang yang menggunakan bahasa Suryani. Seandainya benar syair tersebut berasal dari Nabi Adam alaihissalam, maka sebetulnya bait-bait syair tersebut adalah kalimat-kalimat Suryani dan kemudian diarabkan menjadi bait-bait syair. Wallahu alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.